bisa melakukan banyak hal sekaligus. Menulis email, membalas pesan, menonton video, sambil tetap bekerja. Tapi, apakah kamu pernah bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar efektif? Apakah multitasking benar-benar meningkatkan produktivitas kita? Atau justru malah menjadi bumerang yang menguras energi dan waktu kita? Di video ini saya akan membahas mengenai multitasking, keuntungan atau bumerang. Simak videonya hingga selesai. Apa itu multitasking? Multitasking, atau mengerjakan beberapa tugas sekaligus, sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak dari kita yang merasa bahwa semakin banyak tugas yang bisa dikerjakan bersamaan, semakin produktif kita. Tapi apakah itu benar-benar cara yang paling efektif? Fakta mengejutkan tentang multitasking. Sebuah penelitian dari Stanford University menemukan bahwa multitasking justru membuat kita kurang efisien. Para peneliti menemukan bahwa orang yang sering multitasking memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang lebih buruk dan lebih lambat dalam menyelesaikan tugas daripada mereka yang fokus pada satu pekerjaan. Kenapa bisa begitu? Ketika kita berpindah dari satu tugas ke tugas lain, otak kita butuh waktu untuk beradaptasi, bahkan bisa hingga 23 menit dan 15 detik hanya untuk kembali ke tugas utama. Bayangkan itu, hampir setengah jam hilang hanya untuk berpindah fokus. Mengapa multitasking bisa berbahaya? Jangan salah, multitasking bisa sangat menguras energi mental kita. Ketika kita mencoba mengerjakan dua tugas yang membutuhkan perhatian penuh, otak kita berusaha membagi kapasitasnya. Tapi yang terjadi, kita justru menjadi lebih rentan terhadap kesalahan dan lebih mudah merasa lelah. Menurut penelitian dari University of London, multitasking bisa menurunkan IQ kita hingga 10 poin, setara dengan kehilangan tidur semalam. Bayangkan itu. Hanya karena berusaha mengerjakan banyak hal sekaligus, kita bisa kehilangan kapasitas otak kita. Apakah itu sebanding dengan waktu yang kita kira lebih efisien? Dampak psikologis dan stres. Ternyata multitasking juga punya dampak besar pada kesehatan mental. Dengan terus-menerus berpindah tugas, kita malah menciptakan stres yang tidak perlu. 73% orang yang terbiasa multitasking melaporkan bahwa mereka merasa lebih tertekan, cemas, dan kehilangan kontrol terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Pikiran kita tidak hanya terganggu oleh banyaknya tugas, tetapi juga oleh perasaan tidak pernah selesai, meskipun sudah bekerja berjam-jam. Mengapa multitasking tidak bekerja? Ternyata otak kita tidak dibuat untuk multitasking. Saat kita berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya, kita sebenarnya mengalami gangguan kognitif. Menurut Dr. John Medina, seorang pakar neuroscience, otak kita lebih seperti sebuah prosesor komputer dengan kapasitas terbatas. Dan saat kita mencoba memaksanya untuk menangani beberapa tugas sekaligus, kita membuatnya kelebihan beban. Dengan kata lain, multitasking membuat kita menjadi kurang tajam dan kurang efisien. Alih-alih menyelesaikan lebih banyak hal, kita malah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Solusi: fokus untuk hasil yang lebih baik. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap produktif tanpa tergoda untuk multitasking? Fokus adalah jawabannya. Dengan memusatkan perhatian pada satu tugas, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik. Teknik Pomodoro misalnya, membantu kita untuk fokus selama 25 menit dan kemudian istirahat sejenak. Ini bukan hanya membantu kita menyelesaikan tugas lebih efisien, tetapi juga mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental kita. Ingat, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Daripada mencoba melakukan semuanya sekaligus, lebih baik kita fokus pada satu hal dan memberikan yang terbaik untuk itu. Kesimpulan: multitasking, keuntungan atau bumerang. Jadi multitasking mungkin terlihat keren, tapi faktanya bisa menjadi musibah bagi produktivitas kita. Otak kita bukan mesin yang bisa mengerjakan banyak hal sekaligus tanpa mengorbankan kualitas. Dengan fokus pada satu tugas, kita tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih bahagia dan lebih sedikit stres. Sekarang pikirkan, apakah kamu masih bisa
lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama.